Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuralisa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat video learning jurnal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang penulisan artikel ilmiah. Wah, keren banget kan ini temanya. Nah, artikel kan ada dua, ada artikel ilmiah, ada juga artikel populer. Nah, supaya kita mengetahui ini artikel ilmiah apa artikel populer, ketahui ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, objektif, yang kedua, rasional, yang ketiga, kritis, yang keempat, pembaharu. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam penulisan artikel ilmiah? Berikut langkah-langkah. Nah, dalam proses penulisan artikel ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan. Nah, pada pra-penulisan kita melakukan pencarian bahan tulisan, yaitu bahan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orientasi, kemutahiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, dan hal-hal teknik penulisan. Lalu dalam pra-penulisan juga ada pemahaman metode penelitian. Kan metode penelitian itu cuma ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang ketiga, pencarian referensi, buku, jurnal, pokoknya berbasis data. Nah, yang keempat yaitu perencanaan naskah. Lalu masuk pada penulisan. Nah, tahap penulisan ini bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Nah, gaya bahasa selingkung, sistematika, penulisan cara merujuk, cara menulis, daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, dan penulis identitas. Nah, selain itu ada juga draft kasar. Jadi, draft kasar tulisan kita tuh jangan takut untuk menulis. Lalu masuk pada tahap pasca penulisan. Setelah tahap pra penulisan dan penulisan, kita masuk pada tahap akhir yaitu pasca penulisan, yang mana berisi revisi. Kita merevisi lagi nih naskah kita, baik abstraknya, isi bacaannya, ejaannya, dan tanda bacanya, teknik penulisannya, penyajian gambar atau tabel, dan referensinya. Lalu ada juga penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Dan yang ketiga, publikasi, nama berkala, lembagaan, penerbit, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, anatomi penulisan. Nah, anatomi di situ maksudnya struktur penulisan artikel. Yang pertama itu tentukan judul, yang kedua nama penerbit, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam landasan teoritis atau empiris, yang ketujuh metode, yang ke-8 hasil dan pembahasan, yang ke-9 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, masuk pada bab abstrak. Jadi, abstrak itu isinya itu ringkas dan padat, yaitu tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah atau tujuan penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Nah, dalam abstrak berisi 1 paragraf, umumnya maksimum 200 kata. Nggak ada singkatan, kutipan, tabel gambar, merek dagang, dan dalam abstrak juga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Istilahnya abstrak itu kalau di dalam novel adalah sinopsis dari isi novel tersebut. Jadi abstrak itu kayak gambaran dari jurnal tersebut akan membahas apa gitu. Nah, makanya kalau kita mau mencari jurnal, gak usah capek-capek baca seluruh jurnalnya, tinggal baca aja abstraknya, karena abstrak itu berisi berupa gambaran isi artikel tersebut, maksudnya maaf. Nah, kata kunci di setiap artikel ilmiah atau jurnal ilmiah pasti ada yang namanya kata kunci. Karena adanya kata kunci untuk mempermudah penulisan artikel. Selain itu mempunyai makna yang khas dan jelas. Nah, kata kunci berisi 3-5 kata istilah yang dibahas dalam artikel. Nah, ada di dalam judul atau pembahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu, dan bidang ekonomi mengacu pada JEL Classification, JL Journal of Economy Literature. Setelah kita membahas abstrak dan kata kunci, kita masuk pada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi yang pertama yaitu latar belakang atau rasional penelitian. Yang kedua, uraian permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, status ilmiah disertai sumber acuan, data dan referensi. Yang keempat, pernyataan umum yang tidak
baik berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Nah, serta terdahulu yang relevan dengan penelitian dan adopsi dan juga modifikasi model penelitian. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Nah, pada bab kesimpulan dan saran ini bukan copas dari pembahasan. Nah, pernyataannya juga pendek atau generalisasi dari temuan. Lalu memuat jawaban atas pernyataan penelitian berupa deskriptif, bukan numerik. Dan yang terakhir, memuat implikasi temuan penelitian. Saran juga yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. See you di next video.